Ta'ala agar kita menjalani kehidupan di dunia. Bagaimana kita tatkala menghadapi kehidupan di dunia ini, menyikapi kejadian-kejadian yang kita alami, kemudian meniti kehidupan sampai kita meninggal. Itu semua akan kita dapatkan dalam mempelajari ilmu agama. Dan kita masih mengkaji kitab kita Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Ya, kalau kita terjemahkan bebas, meneladani akhlak generasi salaf. Kalau diartikan buku ini Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita ini dari akhlaknya salaf. Artinya buku ini mengajak kita berkaca. Kita itu di posisi mana ketika aku mengikuti generasi salaf? Apakah hanya sekedar klaim pengakuan atau memang kita benar-benar sedang meniti jalan yang mereka titi? Nah, kita masih di bab pertama dan silakan athar yang terakhir yang cukup panjang. Itu bab pertama masih tentang as-salafu wal ikhlasu wasidqu. Para salaf dalam permasalahan ikhlas dan ketulusan. Qala Yusuf bin Ahmad Asy-Syirazi fi Arba'ina Buldan. Yusuf bin Ahmad Asy-Syirazi dalam kitabnya Arba'ina Buldan, dia mencatatkan sebuah riwayat di antara bentuk kreativitas para ulama. Jadi kitab Arba'in itu banyak. Ada Arba'in An-Nawawi, ada Arba'in Hadisan fi Tauhid. Ada 40 hadis tentang tauhid, 40 hadis tentang buldan. Jadi satu hadis ini diambil dari negeri ini, satu hadis ini dari negeri ini, sampai 40 hadis itu beda-beda negeri. Ya, ini diantara kreativitas para ulama. Kemudian dia menceritakan lamma rahaltu ila syaikhina rihlatad dunya wa musnidu al-asr. Ketika saya menempuh perjalanan menuju guruku, itu beliau ini adalah dijuluki Musnidul Asr, seorang pemegang sanad tertinggi di zamannya, itu Abul Waqti. Qaddarallahu li al-wusula ilaihi fi akhi biladil Kirman. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untukku untuk berjumpa dengannya di ujung negara atau daerah yang bernama Kirman. Assalamtu alaihi, kemudian aku ucapkan salam kepadanya. Wa qabbaltuhu, kemudian aku salim sama dia. Aku cium. Jadi di antara tradisi ulama sejak zaman dulu salim dengan guru. Jadi jangan kita anggap ini tradisi baru, kita anggap tradisi tercela. Dan anak salim dengan TPA-nya. Jangan, itu berlebihan. Zaman dulu cek itu juga. Orang salim dengan gurunya, cium tangan. Wa jalastu baina yadayhi, kemudian aku duduk dekat dengannya. Dan ini diantara adab belajar, duduk dekat dengan guru. Faqala li, kemudian dia mengatakan, ma uqaddimuka hadhil bilad. Apa yang menyebabkanmu mendatangi negeri ini? Qultu kana qasdi ilaika. Tujuanku datang ke negeri ini untuk berjumpa dengan Anda. Wa mu'awwali ba'dallahi alaika. Wa qad katabtu ma waqa'a ilayya min haditsika biqalami. Maksud kedatanganku ke sini adalah untuk berjumpa denganmu dan untuk Allah Subhanahu wa taala setelah itu Anda. Kemudian tujuannya juga waqad katabtu ma waqa'a ilayya min haditsika biqalami. Tujuanku datang ke sini untuk mencatat hadis-hadis darimu dengan penaku.
Wa sa'aitu ilaika biqadami. Aku datang ke sini jalan kaki. La udrika barakatan anfasaka. Aku berharap dengan perjuangan yang sungguh-sungguh ini aku bisa mendapatkan keberkahan dari usia Anda. Maksudnya belajar. Wa akhdhi bi'uluwi isnadika, dan aku beruntung mendapatkan ketinggian sanad Anda. Jadi sanad yang tinggi itu sanad yang semakin pendek. Makin pendek sanad itu menunjukkan sanad yang ulu, sanad yang ali. Kan dari Rasulullah, kemudian ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, kalau kita dengar dari orang ketiga, ada orang lain dengar dari orang keempat, itu berarti sanad yang orang yang dengar dari orang ketiga ini itu lebih tinggi. Nah, kalau orang yang ketiga ini masih hidup, walaupun dia di ujung negara sana, sementara yang tinggal di daerah dia ini misalnya generasi kelima. Ya. Nah, itu oleh ulama-ulama dulu dikejar sanad tertinggi tadi. Pernah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dengar satu hadis dari sahabat yang lain, dari seorang yang dengar dari sahabat yang lain. Nah, sahabat yang ini tinggal di Mesir. Dia dengar langsung dari Rasulullah. Nah, Jabir bin Abdullah tidak mencukupkan diri dengar hadis dari orang kedua. Dia pengen sanad yang lebih tinggi dari orang pertama yang langsung dengar dengan Rasulullah. Berangkat dia Mesir. Sampai di Mesir dia cuma tanya, apakah engkau mendengar hadis dari Rasulullah SAW? Ini. Iya. Sudah kali dia maksudnya. Cuman pengen dapat sanad yang ahli. Sanad yang tinggi. Sanad yang semakin pendek dengan orang yang menyatakan secara langsung. Turun. Ada sabotase. Kena usir sini kena. Alhamdulillah. Faqala wa faqaqallah wa iyana limardati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadamu dan menjadikan usaha kita semata-mata untuknya dan tujuan kita wa qasduna ilaihi. Qasdana ilaihi, dan menjadikan maksud kita adalah untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang dimasukkan jadi di bab ini, yaitu ikhlas. Lau kunta araftani haqqa ma'rifati. Kalau engkau tahu siapa aku sebenarnya, lama salam ta'ala ya. Pada bakal salaman dengan aku, cium tangan dengan aku. Wala jalasta baina yadayya. Kalau kau tahu siapa aku sebenarnya, kau juga tidak bakal duduk di sini belajar sama aku. Tsumma baka bukaan tawilan. Setelah itu dia nangis dengan tangisan yang lama. Wa abka man hadarahu, dan membuat orang yang berada di sekitarnya pun ikut menangis. Tsumma qala Allahumma asturna bi sitrika jamila. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami dengan penutupanmu yang maha indah. Waj'al tahta sitri ma tarda bihi anna. Dan jadikanlah apa yang kau tutupi tadi itu sesuatu yang kau ridhoi untuk kami. Ya waladi, ta'lamu anni rahaltu aidan listima'is sahih. Oh ya anakku dalam ilmu. Aku juga dulu menempuh satu perjalanan untuk majelis sima. Majelis sima itu
Ini sahih, ya bisa jadi sahih Bukhari atau sahih Muslim. Majelis sima itu gurunya baca dia dengar. Itu majelis sima namanya. Kalau majelis qiraah kita baca guru kita yang dengar. Ada lagi namanya majelis ijazah. Majelis ijazah itu tidak dengar, tidak baca untuk ijazah kok. Itu ya. Ada kan antum pernah ikut majelis ijazah di sini? Nah, kayak itulah kira-kira. Di cingoknya pantas bisa, kayaknya udah masjid, ini akidahnya bagus, dicek lagi, tanya kalau nyampe, atau ijazah untuk nyampe, itu Pak. Namanya majelis ijazah dalam ilmu hadis, ilmu sanad. Jadi ada majelis sima, ada majelis qiraah, ada majelis ijazah. Nah, majelis sima, majelis qiraah itu lebih tinggi kedudukannya dibanding majelis ijazah. Walaupun majelis ijazah ini sanadnya alim. Aku diinjak ijazah oleh orang pertama. Kalau majelis sima dengan orang ketiga. Majelis ijazah itu walaupun dari sanadnya alim tetap rendah. Dapat tak ijazah? Itu majelis ijazah. Atau majelis sima atau majelis qiraah atau majelis ijazah sini. Sanad kan? Sima. Lumayan berarti. Masyian ma'a walidi min hara ila Dawudi ya, bibusanji. Aku dulu menempuh satu perjalanan untuk majelis sima bersama bapakku, bersama ayahku dari negeri Hara menuju tempat yang bernama Adawudi di Busan. Walidun 10 sinin. Saat itu aku belum genap berusia 10 tahun. Ini di antara tradisi para ulama dulu, ngajak anaknya ke majelis para ulama walaupun masih kecil. Cuman anaknya sudah ngerti. Yang penting sudah tamyiz. Karena tujuan kita ngajak anak kita sholat, ngajak anak kita kajian, itu supaya dia terbiasa, supaya dia bisa dididik. Nah, kalau anak ini belum bisa dididik, berarti upaya kita membawa anak kita ke majelis tadi itu bukan sesuatu yang berfaedah. Ya. Kita ajak anak kita ke masjid untuk sholat. Anak ini usia misalnya 5 tahun. Dia masih nak main, belum tamyiz, tidak ngerti, ditegur bolak-balik juga tidak paham. Nah, artinya tujuan kita membawa itu tidak berfaedah. Kita stop dulu. Bawa ke masjid. Kecuali umur 5 tahun dia sudah duduk mantap di saf, sudah ngerti dan lain-lain. Fakana walidi yad'u ala yadayya hajaraini. Ayahku meletakkan 2 batu di kedua tanganku, di satu tangan. Wa yaqul ihmilhuma, bawa 2 batu ini nak. Fa kuntu min khaufihi ahfazuhuma bi yadayya. Aku karena segan ayahku pegang batu dari dua-duanya. Wa amshi wa huwa yata'ammaluni ya. Aku berjalan dan batu tadi memberatkanku. Fa idza ra'ani qad ayaitu amarani an ulqiya hajaran wahidan. Kalau dilihatnya aku sudah capek, maka ayahku perintahkan untuk melepaskan 1 batu dari 2 batu yang diperintahkan untuk dibawa tadi. Fa ulqi fa yakhifu anni. Ya. Kemudian aku lemparkan 1 batu sehingga perjalananku lebih ringan jadi. Fa'amshi ila an yatabayyana lahu ta'bi. Kemudian aku terus jalan sampai ayahku melihat aku ini capek. Fa yaqulu li hal ayaita, apakah kau capek? Akhafu. Takut ngomong capek. Kemudian aku katakan la. Ayakul lima tak tuqassiru fil masyi. Kalau belum capek, ngapa jalannya lambat? Maka aku pun
cepat-cepat jalan sampai dului ayahku. Kemudian aku merasakan capek. Ya. Kemudian ayahku ngambil batu satu lagi, kemudian dilepaskan. Fa'amshi hatta aqaba. Aku terus jalan sampai aku tidak kuat lagi. Hina idzin kana ya'khuduni yahmiluni. Kemudian saat aku tidak mampu lagi jalan, maka ayahku menggendong. Wa kunna naltaqi jama'atal fallahin wa ghairahum. Kemudian kami berjumpa dengan sekelompok petani dan orang-orang selain mereka. Lalu petani tadi, orang rombongan tadi mengatakan, wahai Syekh Isa, idfa' ilaina hadza tifla. Wahai Syekh Isa, berikanlah anakmu ini kepada kami supaya dia bisa naik tunggangan bersama kami. Kemudian kami juga menaikkan Anda di tunggangan bersama kami sampai menuju Busan. Fayaqul, kemudian ayahnya mengatakan, ma'adallah. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk naik kendaraan dalam mempelajari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia mendidik anaknya supaya belajar itu memang ini. Jangan bermudah-mudahan, jangan cari yang enak. Ya, diajari anaknya bahwa mempelajari ilmu agama, ilmu yang mulia ini, itu semakin kita merasakan kesusahan dalam mempelajarinya, maka itu akan semakin mendapatkan keberkahan. Atau faedah yang lain, yaitu anaknya diajarkan hidup prihatin. Ya. Karena kalau hidup prihatin sudah biasa, kalau seandainya terjadi memang prihatin, tidak kaget. Hidup lemak sudah diajari lagi gitu nih. Salahnya. Jadi anaknya diajari demikian oleh bapaknya. Ini di antara tarbiyah pendidikan yang dilakukan oleh ulama di generasi dulu terhadap anak-anak mereka. Dan demikian juga saya kira orang-orang yang sukses di zaman sekarang. Walaupun mereka kaya raya, mereka tetap jaga jarak, jangan sampai anaknya berlebih-lebihan. Sampai di antara mereka mengatakan, kamu tidak bisa jadi pembantu itu pembantu ibu, dan pembantu kamu. Sampai mereka katakan seperti itu. Tujuannya bukan sayang dengan anak, bukan pelit dengan anaknya, tapi tarbiyah. Supaya anak tersebut biasa mandiri, biasa prihatin. Bal namsi, kami akan tetap berjalan. Wa idza ajaza. Kemudian ketika anak ini capek, maka digendongkan anaknya ke atas kepalanya. Ini sebagai bentuk pemuliaan kepada hadis Rasulullah SAW dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa min aqrani ahadun siwai. Sampai tidak tersisa lagi dalam perjalanan ini, ya, orang-orang yang sebaya denganku seorang pun tidak tersisa. Hatta sarat al-wufudu. Orang-orang yang seusiaku, yang sangatnya sama denganku ini sudah meninggal, tidak hati lagi. Kemudian gara-gara aku adalah pemegang sanad yang paling tinggi, orang-orang jalan, orang-orang datang dari berbagai penjuru, ya, untuk menemuiku dari berbagai negara. Tsumma asyara ila sahibina Abdul Baqi bin Abdul Jabbar Al-Harawi. Ya, kemudian dia tunjuk saat orang ini termasuk yang datang, yaitu Abdul Baqi bin Abdul Jabbar Al-Harawi. Ayyuqaddima al-halwa. Kemudian dia perintahkan seseorang yang bernama Abdul Baqi bin Abdul Jabbar Al-Harawi untuk menyuguhkan manisan, makanan. Ini jadi Masya Allah luar biasa. Ada seorang ulama ini sudah diambil ilmunya, diambil juga hartanya, disuguhkan makanan. Faqultu ya sayyidi qiraati li juz'i Abil Jahm ahabba ilayya min aklil halwa. Wahai tuanku, sesungguhnya membaca juz Abu Jahm itu lebih aku sukai daripada makan manisan ini. Fatabasama. Kemudian dia tersenyum, dia mengatakan idza dakhala ta'amu kharajal kalam. Kalau kita sudah makan, baru omongan bisa keluar. Wa qaddama lana sahnan fihi halwa al-fanil. Kemudian dia suguhi
kami manisan dan makanan al-fanil. Kemudian kami makan, kemudian baru dia keluarkan al-juz. Ya. Juz itu satu pembahasan tentang satu permasalahan. Ya. Namanya juz. Sekelompok misalnya buku itu isinya tentang satu permasalahan. Misalnya Bukhari. Bukhari kan di Sahih Bukhari itu terbagi judul-judul. Nah, satu judul itu, satu pembahasan kumpulan hadis-hadis itu disebut juz. Wasa'altuhu ihdar al-asl. Kemudian aku minta kepada beliau untuk menghadirkan al-asl. Al-asl itu buku catatan guru. Buku catatan guru namanya asl. Adapun yang catatan murid namanya nanti furu. Kemudian beliau hadirkan, kemudian dia mengatakan la takhaf wa la tahrus. Jangan kau khawatir, aku tidak bakal nyampe ke, dan juga jangan terlalu tergesa-gesa. Kenapa demikian? Kata beliau, fa inni qad qabartu mimman sami'a alayya khalqan katsiran. Sesungguhnya sudah mengukur ke banyak murid aku. Jadi kau jangan khawatir, tidak sampai galau-galau ini. Insya Allah umur aku panjang. Karena buktinya sudah banyak umur itu, uangnya sudah ngaji dengan aku. Saking panjangnya umur aku. Kawan-kawan aku lamati, murid-murid aku juga lamati. Banyak umur itu. Saking tinggi sanad beliau. Jadi sanad yang ahli itu, orang tuh diantaranya adalah panjang umur. Kemudian dan mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan. Kemudian aku baca satu juz dan aku berbahagia dengan hal tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkanku untuk mendengar as-sahih, ya, berkali-kali. Walam azal fi subbatihi wa khidmatihi ila an tuwfiya bi Baghdad. Aku senantiasa menemani dia dan bermulazamah dengan beliau sampai beliau meninggal di kota Baghdad di malam hari tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Ini faedah panjang, cerita panjang tentang perjalanan seseorang menuntut ilmu. Jauh-jauh dididik bapaknya demikian cara dia belajar sampai Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dengan umur panjang sampai menjadi sanad yang ahli, didatang orang dari berbagai penjuru negeri. Dengan apa? Ini bapaknya ngajak dia jalan, disuruh naik kendaraan, jangan. Kami tidak mau mempelajari hadis Rasulullah SAW dengan cara naik kendaraan sebagai bentuk pemuliaan terhadap hadis. Nah, kita lanjut bab berikutnya. Ini bab ini tidak terlalu nyaman. Itu tadi tidak perlu dimengerti oleh sebagian. Kita lanjut bab kedua. As-salafu wa khasyatuhum minallahi wa muraqabatuhu. Para salaf dan rasa takut mereka kepada Allah serta perasaan mereka bahwasanya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Athar pertama dari Abdullah bin Mas'ud, annahu kana yaqul idza qa'ada. Abdullah bin Mas'ud kana itu dalam istilah usul fikih memberikan faidah al-adatu wal istimrar. Karena Rasulullah demikian. Sebagian orang menerjemahkannya dulu. Karena itu berfaedah al-adatu wal istimrar, menunjukkan kebiasaan. Jika antum baca hadis karena Rasulullah SAW, artinya merupakan kebiasaan Rasulullah. Nah ini Ibnu Mas'ud kana yaqul idza qa'ada. Seringkali Abdullah bin Mas'ud kalau beliau duduk dalam satu majelis, beliau mengatakan satu nasihat yang sering diulang-ulang oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa nasihat tersebut? Kata beliau, innakum
fi mamarril laili wan nahar fi ajalin manqusah. Sesungguhnya kalian dalam perjalanan siang dan malam dalam kondisi umur yang terbatas. Wa a'malun mahfudhah, dan amal-amal yang sudah tercatat. Kita ini sama-sama menempuh perjalanan siang dan malam usia kita. Dan setiap yang kita lakukan di siang dan malam tadi dicatat oleh para malaikat, oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala dicatat. Apapun yang kita lakukan. Wal mautu ya'ti baghtatan. Dan kematian datang kepada kita dalam kondisi tiba-tiba. Walaupun kematian itu memberikan tanda, tapi dia datang tiba-tiba. Di antara tandanya kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Tafsiran para ulama tentang ayat ini adalah di antaranya telah datang kepada kalian uban. Uban itu adalah peringatan bahwasanya kematian telah dekat. Ya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan demikian. Kiasan dari uban yang lain-lain, gigi yang tanggal, wajah yang keriput, tenaga yang semakin melemah. Bahkan Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan kepada pegawainya, berapa omset kita bulan ini? Sekian, turun. Dan trennya turun terus. Kemudian apa kata beliau? Berarti ajalku sudah dekat. Rezekinya mulai. Beliau membaca demikian. Ini sebagai nadhir. Telah datang kepada beliau peringatan. Kita itu banyak datang peringatan, macam-macam. Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita lihat orang-orang sebaya kita sudah tidak ada dan lain-lain. Itu juga diantara nadhir. Man zara'a khairan yusiku ayyahsuda rabbatan. Siapa yang menanam kebaikan, hampir saja dia akan memanen sesuatu yang menggembirakan. Wa man zara'a syarran yusiku ayyahsuda nadamatan. Dan demikian juga orang yang menanam keburukan, hampir-hampir saja dia akan memanen penyesalan. Walikulli zarimin mithlu ma zara'a. Setiap orang yang menanam akan mendapatkan persis seperti apa yang dia tanam. Kita nanam di dunia ini, nanam satu buah, maka panennya juga akan buah tersebut. Demikian juga kita, tatkala kita menanam kebaikan, akan kita panen kebaikan di akhirat. Persis seperti itu. Wala yusbaqu badi'un bihadrihi. Orang yang lambat dalam menjemput rezeki di dunia ini, dia tidak bakal keduluan bagian dia tadi. Bagian dia tidak bakal direbut oleh orang. Ini rezeki sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian dia berusaha dengan lambat, mungkin dia kurang cekatan, atau mungkin dia sakit, atau mungkin dia malas-malasan. Dia bakal mendapatkan apa yang kalau Allah tetapkan untuk dia, tidak bakal disebut orang. Wala yudriku harisun ma lam yuqaddar lahu. Dan orang-orang yang bersemangat kejar dunia ini, mereka tidak akan mendapatkan kecuali yang sudah Allah tetapkan. Sekadar yang Allah berikan untuk dia. Faman u'tiya khairan wallahu a'tahu. Siapa yang mendapatkan kebaikan, Allah lah yang hakikatnya memberi kepada dia. Wa man u'tiya syarran wallahu waqahu. Siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu, siapa yang dijaga dari perbuatan yang buruk, ucapan yang buruk, sahabat yang buruk, hal-hal yang buruk, itu adalah Allah juga yang jaga untuk dia.
Al-muttaquna sadatun, orang-orang yang bertakwa akan menjadi para tokoh. Wal fuqaha qadatun, dan para fuqaha, para ulama adalah pemimpin. Wa mujalasatuhum ziyadatun, dan duduk-duduk bersama mereka adalah tambahan kebaikan, tambahan iman, tambahan keberkahan. Ini nasihat ini sering diulang-ulang oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang merupakan ulamanya para sahabat. Dan Abdullah bin Mas'ud ini meskipun kecil, ada yang mengatakan tingginya itu seperti orang Arab duduk. Tinggi Abdullah bin Mas'ud itu. Dan kurus. Tapi betisnya kan Nabi lebih berat dari gunung Uhud. Itu keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian riwayat berikutnya dari Abu Ubaidah, kana yasiru fil askar fayaqul. Abu Ubaidah, mungkin Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi juga. Dia berjalan memimpin pasukan karena Abu Ubaidah ini ditunjuk oleh Umar bin Khattab menggantikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Karena ketika itu kaum muslimin sampai bersandar dengan Khalid. Karena Khalid bin Walid tidak pernah kalah di masa jahiliyah, tidak pernah kalah kalau memimpin perang. Di masa Islam tidak pernah kalah juga dalam perang. Sehingga para sahabat, sebagian di antara mereka, ketika siapa yang memimpin perang, Khalid, tidak bakal kalah. Nah, melihat kondisi demikian, Umar khawatir, sehingga diganti oleh Umar Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan Abu Ubaidah ini meninggal di masa kepemimpinan Umar, Khalifah Umar. Kata Umar, seandainya Abu Ubaidah masih hidup saat aku meninggal, aku tunjuk langsung jadi khalifah dia. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Orang yang paling amanah di tengah umatku ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika dia memimpin pasukan, dia mengatakan ala rubba mubayyidun li thiyabihi. Betapa banyak mubayyidin li thiyabihi, orang-orang yang memperhatikan kesucian pakaian mereka, kebersihan keputihan pakaian mereka. Mudannisin li dinihi, tapi mereka ini malah membuat najis agama mereka. Pakaian mereka perhatikan kebersihannya, hati mereka yang kotor, mereka tidak peduli. Bahkan mereka kotor. Ala rubba mukarramin li nafsihi wa huwa mukarrimin li nafsihi wa huwa laha muhinin. Dan betapa banyak orang-orang yang memuliakan dirinya, namun hakikatnya orang-orang ini sedang menghinakan diri mereka sendiri. Sebagian orang beranggapan bahwasannya memiliki harta yang banyak adalah bentuk kemuliaan, naiknya strata sosial. Sebagian orang menyangka demikian, sehingga dengan harta yang banyak ini mereka termotivasi untuk memperolehnya dengan cara yang haram. Mereka anggap mereka muliakan diri mereka, padahal mereka sedang menghinakan diri mereka sendiri. Mereka mencari citra di tengah masyarakat, beramal tanpa ikhlas. Mereka sangka ini sebagai kedudukan mereka mulia di hadapan orang, padahal dia menghinakan dirinya sendiri. Badiru as-sayyiati al-qadimat bil hasanati al-hadithat. Segeralah, ya, tutup keburukan-keburukan yang telah lampau dengan kebaikan-kebaikan yang datang berikutnya, yang baru. Dan amal terbaik, kata beliau kan, segeralah menutup keburukan yang sudah kita lakukan dengan membuat amalan kebaikan yang baru. Amal terbaik untuk menutup keburukan itu taubat.
Tak kecil lagi yang lebih dari itu. Karena amal soleh semuanya itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama sepakat amalan soleh itu menghapus dosa kecil. Pada sabda Nabi SAW, antara sholat dengan sholat itu mukaffiratun lima bainahunna. Sholat ke sholat menghapus dosa di antara sholat tadi. Ramadan ke Ramadan, haji ke haji, umrah ke umrah. Dosa apa yang terhapus? Dosa kecil. Adapun dosa besar dihapus dengan taubat. Nah, ucapan beliau, bersegeralah menutupi keburukan-keburukan yang telah kita lakukan dengan kebaikan yang baru. Yang paling utama adalah taubat. Ya. Kemudian berikutnya dari Ibnu Syaudzan, qala lamma hadarat Abu Hurairah al-wafat. Lamma hadarat Abu Hurairah al-wafatu. Tatkala sakaratul maut, wafat telah mendekati Abu Hurairah. Baka Abu Hurairah nangis. Faqila lahu ma yubki, wahai Abu Hurairah, apa yang membuatmu menangis? Faqala bu'dal mafazati wa qillatuz zadi. Alangkah jauhnya perjalanan dan sedikitnya perbekalan. Wa aqbata kaud, dan ada jalan yang sulit yang akan dilewati dari safar ini. Di ujungnya nanti ada tempat yang turun menuju surga atau menuju neraka. Ini tatkala Abu Hurairah hendak meninggal. Apa yang dia katakan? Alangkah jauhnya perjalanan dan sedikitnya perbekalan. Jauhnya perjalanan karena perjalanan dunia ini singkat. Usia kita 60, 70, misalnya. Sementara usia Nabi SAW di kuburan saja sudah 15 abad. Itu belum kiamat ini. Tidak tahu sampai berapa abad. Kemudian nanti hari kebangkitan kita dikumpulkan di mahsyar 50.000 tahun. Itu belum dihisab itu. Belum dihisab. 50.000 tahun menunggunya berarti. Setelah itu dihisab. Memang di Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala menghisab itu sampai duha selesai. Cuman duha di akhirat berapa lama? Nanti kita setelah itu ditimbang dulu amalan berapa tahun lagi. Itu kan perjalanan semua diakumulasi panjang. Nah, kemudian lagi setelah akan meninggal, setelah ini menghadapi perjalanan panjang sekali dan perbekalan sedikit. Ini ngomong bekal sedikit ini Abu Hurairah. Yang setiap amalan kita mungkin Abu Hurairah punya bagian. Karena dia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kita baca tentang sholat dia dapat bagian, tentang puasa dia dapat bagian. Bukan sepalembang ini lah. Sedunia ini, bukan zaman ini lah, sepanjang zaman. Dia ngomong apa? Qillatuz zad. Sedikitnya berbekal. Nah, kita ini kadang ngerasa banyak. Sudah merasa berkontribusi dakwah. Padahal kita juga tidak tahu. Kita sudah banyak melakukan ini dan itu. Saking kita pede ngerasa banyaknya, kita gibahimu. Itu bagi lagi denganmu. Saking kita pede banyaknya amalan kita. Nah, boleh sama ngomong itu. Perjalanan yang sangat panjang, perbekalan sedikit. Nah, dari perjalanan yang panjang tadi, sulit perjalanan. Aqabah itu jalan antara dua bukit. Kaud itu sulit. Jalan antara dua bukit sulit dilewati. Setelah itu turunan. Nah, turunannya ini surga atau neraka.
Nah, karena itu kita perlu banyak-banyak. Dan ini menunjukkan banyak muhasabah, dan ini menunjukkan khauf, rasa takut Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jasa yang sebesar itu, dia ketika akan meninggal mikir dulu. Cukupkan dulu, nanti insyaallah pada Isya kita lanjut. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana para salaf menunjukkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Salatu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, membahas kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Masih di bab al-khasyah wal muraqabah. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang al-khasyah. Bagaimana dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang orang-orang yang di dunia dulu takut kepada Allah, kemudian ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka penjagaan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Tur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami ketika di dunia itu kami merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Sehingga dengan rasa takut tersebut, sekarang di akhirat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kami penjagaan dari azab yang pedih. Dan antara buah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga pernah mendengar hadis Nabi SAW tentang orang yang takut kepada Allah. Dia berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau aku meninggal, kalau aku wafat, bakar. Ya, badanku ini dibakar. Nanti setelah dibakar, dagingku tadi ditumbuk, dihancurkan, jadi abu. Setelah itu, sebagian diterbangkan ke angin, sebagian dilempar ke laut. Dia berharap Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran dia tidak bakal kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut akan dosa-dosa dia. Bukan dia menganggap Allah tidak mampu, dia takut dengan Allah. Sampai dia melakukan upaya tersebut. Tidak boleh dicontoh. Kemudian di akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai bumi kumpulkan. Ya, abu ya tadi. Demikian juga dia kumpul. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, apa yang mendorongmu untuk melakukan tersebut? Dia takut kepadamu ya Allah. Oleh dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini di antara buah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tatkala kita menjelang kematian, hendaknya kita mengumpulkan sifat perasaan takut dan harap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'an, tidaklah berkumpul dua hal, takut dan harap fi hadzal mautin, dalam kondisi seperti ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rasa aman dari yang dia takutkan dan mengabulkan apa yang diharapkan. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kondisi sakaratul maut tadi, dalam kondisi menjelang wafat, dikumpulkan oleh beliau rasa takut. Takut menghadapi perjalanan yang panjang.
Kita bekalnya luar biasa kalau kita nak safar ya. Siap ini, cek ini. Bahkan kita jauh-jauh hari cek tiket, harga, kemudian kita siap-siap barang, bekal, baju dan lain sebagainya, uang. Ya. Nah ini perjalanan yang panjang ribuan tahun. Makanya Abu Hurairah mengatakan, alangkah jauhnya perjalanan dan sedikitnya perbekal. Padahal bekal beliau luar biasa banyak. Kemudian asar berikutnya dari Abdullah ibnu Sirin. Qala ibnu Sirin, inni la'arifu adzamba alladhi humila bihi alayya ad-dainu ma huwa. Kata Ibnu Sirin, dia mengatakan, Muhammad bin Sirin mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui satu dosa yang mengantarkan kepadaku musibah hutang. Hutang yang tidak lunas-lunas, hutang yang sulit. Kata dia, qultu li rajulin mundu arba'ina sana. 40 tahun yang lalu. Aku pernah mengatakan kepada seseorang yang muflis. Wahai orang yang bangkrut. Fahaddatsu bihi Aba Sulaiman Ad-Darani. Kemudian cerita Muhammad bin Sirin ini aku sampaikan kepada Abu Sulaiman Ad-Darani. Faqala, kemudian dia komentari, qallat dzunubuhum fa'arafu min aina yu'tauna. Mereka itu sedikit sekali dosa-dosanya. Sampai mereka mampu mengidentifikasi dari mana musibah ini datang. Dari dosa mana musibah ini menimpa mereka. Wa kathurat dzunubi wa dzunubuka falaisa nadri min aina tu'ta. Sementara aku dan engkau dosa banyak. Sehingga kita kalau timpa musibah tidak tahu ini gara-gara dosa yang mana. Ya. Nah ini Muhammad bin Sirin mengajarkan kepada kita tentang muhasabah. Tentang muhasabah diri. Dan mereka itu benar-benar merekam. Ya, menunjukkan para salaf itu merekam keburukan yang mereka lakukan dan melupakan kebaikan yang mereka amalkan. 40 tahun Pak masih ingat dosa kemarin. Berarti kan diingat-ingat ya. Orang ini sampai menimbulkan kesan yang luar biasa. 40 tahun yang lalu. Coba kita kemarin lupa gitu dosa kita yang mana. Saking banyaknya dosa kita. Kemarin aku ngapain ya dosa. Gitu. Ini dicek dan ini saat menunjukkan sedikit sekali dosa mereka. Dicek muhasabah setahun yang lalu, enggak lunas-lunas ini ngapain? Setahun yang lalu dicek. 2 tahun yang lalu dicek lagi. 40 tahun yang lalu ketemu. Dulu aku ngomongin uang, kemarin mampu. Kita ini kadang-kadang kalau kita buat baik itu ingat-ingatnya jasa kita. Kalau kita berdosa kita lupa. Kalau yang salah kita juga ingat juga. Para salaf itu sebaliknya. Dosa diingat-ingat, kebaikan dilupakan. Nabi Ibrahim diingat-ingat, bohong 3 kali seumur hidup. Diingat-ingat. Dan itu menunjukkan dahsyatnya hari kebangkitan. Orang punya dosa 3 kali, takutnya bukan main di hari itu. Sampai orang kata Nabi SAW telanjang. Orang telanjang itu kan hilang pikiran. Kenapa sampai hilang pikiran? Banyak yang kita pikir. Dan di hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Di hari itu orang ingat semua yang mereka lakukan. Di hari itu, hari ini kita lupa. 10
10 tahun yang lalu kita ngapain dulu? Di hari itu ingat semua. Wa burizatil jahim, dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala jahim. Kita ingat semua. Nah, kalau kita sibuk memikirkan berat pikiran kita, ngomong gitu itu kan berat pikiran. Sehingga mereka tak malu telanjang di jalan. Hilang akal mereka. Demikian kondisi kita kurang lebih seperti itu. Berat pikiran kita memikirkan apa semua yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan dosa-dosa kita. Tapi kita peduli lagi untuk telanjang seperti itu. Bahkan kita telanjang juga kita peduli. Nabi Ibrahim punya 3 dosa sampai diingat-ingat. 3 dosa, 3 kali ngotak iwang bukan itu. Kita sehari bela berapa kali ngotak iwang. Ini Muhammad bin Sirin mengatakan seperti itu. Yang 40 tahun yang lalu tidak terbayang, bisa ingat dosa 40 tahun yang lalu jangan. Itu tidak ingat ya dulu kita. Kalau kita bareng-bareng reuni dengan sama-sama kawan kita yang bejat-bejat misalnya, itu kita lupa sudah. Ngapain baik dulu? Kan lupa gitu. Paling 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Banyaknya maksiat itu. Dan ini menunjukkan mereka tadi, ayat pertama bisa kita pelajari, mereka merekam keburukan mereka, benar-benar direkam dan melupakan kebaikan mereka. Ayat kedua, yaitu mereka menunjukkan sedikitnya maksiat yang mereka lakukan. Karena salah, itu dosa-dosa mereka sedikit. Sampai disebut oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, qalat dunubuhum, dosa mereka sedikit sekali. Fa'arafu min aina yu'tauna, sehingga mereka mampu melihat dari mana musibah ini datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah satu musibah menimpa kalian diakibatkan kecuali diakibatkan dosa-dosa yang kalian lakukan. Sementara Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan dosa kita banyak, kita tidak mampu mengidentifikasi dari mana ini musibah ini, terhutang ini, musibah yang demikian dari mana? Jadi musibah itu tidak bisa kita mampu, kita tidak memiliki kemampuan sebab dosa yang mana, faedah yang lain, kecuali kalau dosa kita sedikit. Misalnya untuk kecelakaan, misal salah seorang, misalnya ada orang kecelakaan, kemudian dia katakan ini karena dosa ini, Masya Allah, dia mampu identifikasi karena dosa yang itu, artinya juga dosa dia sedikit. Kemudian faedah yang berikutnya tentang bahaya dosa lisan. Bahaya dosa lisan, di antara dampak buruk dosa lisan itu biasanya maksiat itu dilakukan oleh orang sembunyi-sembunyi. Orang kan kalau maksiat sembunyi-sembunyi. Nah, dosa lisan ini orang berani terang-terangan. Bahkan dilakukan oleh orang di depan afadil, depan orang-orang utama, depan para ustadz, depan kiai, depan ulama, orang biasa begitu ngomongi orang lain. Sementara kalau dosa-dosa yang lain malu. Jangankan depan kiai, depan ustaz, depan kawannya malu. Padahal kawannya belum hijrah misalnya. Tapi kita sudah hijrah, dijingoknya kita malu. Itu dosa lisan itu. Kemudian dampak dosa lisan, di antara keunikan dosa lisan yang lain adalah maksiat yang lain, menyakiti orang lain dengan tangan. Itu cuma bisa dilakukan saat itu. Kita tidak mampu, tangan kita ini menjangkau orang sudah mati. Tapi kalau lisan kita, kalau dikuburnya bisa dikejar. Di antara dampak buruk dosa. Kemudian asar berikutnya dari Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Qala haddatsani ammi Yazid ibnu Yazid bin Jabir. Ngomong Arab kadang-kadang nunjuk nama bapak sama anak sama. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dia anak, kakek, bapak sama nama.
An Atha al-Khurasani annahu kana yaqul. Atha al-Khurasani mengatakan, inilah usikum bidunyakum. Sesungguhnya aku tidak akan memberi nasihat kepada kalian tentang permasalahan dunia kalian. Antum biha mustawsawna. Kalian kalau dalam masalah dunia sudah banyak yang nasihat. Ya, motivator, istri kita di rumah, ya. Pak susu habis. Nah itu motivasi sudah itu. Dapat motivasi, nak nyari duit. Anak kita ngomong, Pak besok tahun depan nak bayar duit sekolah. Sudah motivasi itu. Sehingga kata beliau, antum mustawsun. Kalian kalau masalah dunia sudah dapat motivasi banyak. Dan aku tidak bakal nasihati kalian memberi motivasi dari sisi dunia. Bahkan diri kita sendiri sadar. Kita termotivasi sendiri dengan kebutuhan kita sendiri. Jadi pada dasarnya mengingatkan manusia ya, akan akhirat, itulah hukum asalnya. Manusia itu diingatkan tentang akhirat. Kata beliau, antum biha mustawsawna wa antum 'alaiha harras. Kalian telah mendapatkan wasiat dan kalian pun memiliki semangat kejar dunia, pencapaian masalah dunia, target. Ya. Wa inna ma usikum bi akhiratikum. Aku akan menasihati kalian tentang akhirat kalian. Fa'khudhu min daril fana'i li daril baqwa. Ambillah bagian dari dunia ini untuk persiapan nanti di negeri yang kekal abadi. Di dunia ini kita jalani untuk menjalani kehidupan dunia plus berbekal kehidupan akhirat. Di dua pekerjaan memenuhi kebutuhan dunia dan pekerjaan mempersiapkan bekal akhirat. Waj'alu dunyakum kasyai'in faraktumuh. Dan jadikanlah dunia kalian itu sebagai sesuatu yang akan kalian pisah, akan kalian tinggalkan. Wallahi la tafaraqunnaha. Dan demi Allah, kalian pasti akan berpisah dengan dunia. Waj'alu al-mauta kasyai'in zuqtumuh. Dan jadikanlah kematian sesuatu yang akan kalian rasakan. Wallahi latadawwakunna. Dan demi Allah, kalian juga akan benar-benar merasakan kematian. Waj'alu al-akhirata kasyai'in nazaltumuhu. Dan jadikanlah akhirat sesuatu yang kalian bakal tinggal di dalamnya. Wallahi latanzalunnaha. Dan demi Allah, kalian pasti akan tinggal di sana. Wa hiya darun nasi kullihim. Karena akhirat adalah tempat semua manusia. Laisa minan nasi ahadun yakhruju li safarin illa akhadha lahu uhbatahu. Dan tidak ada seorang pun yang akan pergi bersafar kecuali mereka melakukan persiapan. Faman akhadha li safarihi alladhi yuslihuhu irtabaqa. Kalau dia menyiapkan safarnya, yuslihuhu, dia baguskan persiapan tersebut, dia akan gembira. Persiapannya mapan, persiapannya sampai selesai, dicek semua, ya. Dia akan gembira. Faman kharaja ila safarin lam ya'khudh lahu urbatahu nadima fa idza dahiya lam yajid dhillan. Siapa yang keluar menuju safarnya dan dia tidak melakukan persiapan, maka dia akan menyesal. Kalau dia melewati suatu tempat yang panas, dia tidak akan mendapatkan naungan. Kalau dia haus, maka dia tidak menemukan ma'an yatarawwa bihi, tidak akan menemukan air yang bisa menghilangkan dahaganya.
Wa inna safarud dunya munqati'un, dan sesungguhnya safar dunia itu akan terputus, akan selesai. Wa aqyasun nasi man qama yatajahhaza li safarin la yanqati'u. Dan orang yang cerdas, orang yang paling pintar adalah orang yang mempersiapkan safar yang tidak akan terputus, tidak akan berhenti. Itu perjalanan akhirat negeri abadi. Jadi dari wasiat beliau ini tadi kita dapat faedah yang tadi. Hal yang pertama kalau kita memberi nasihat adalah intinya menasihati seseorang tentang akhirat. Dan manusia umumnya sadar akan pentingnya dunia, sadar lalu. Orang itu habis sekolah bergerak-gerak nyari gawean, sadar bahwa kehidupan ini butuh berbekalan, kalau menikah butuh modal, sadar. Itu hukum asalnya. Walaupun kadang-kadang ada orang yang khilaful asal, menyelisih kondisi asal ini. Sehingga keluarganya sudah ngomong tentang dunia, nasihat tentang dunia, tetangganya, orang tuanya, ustadznya pun harus turun tangan, ingat dia tentang dunia. Cari gawe, kemudian dinasihati juga supaya cepat lulus, misalnya kuliah. Padahal asalnya tidak perlu orang, karena orang sudah sadar akan pentingnya dunia. Dan ucapan beliau terakhir tadi, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan perjalanan safar yang tidak akan terputus. Itu semakna dengan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, kuntu ma'an Nabi SAW ashira ashrah. Aku pernah bersama Nabi SAW bersama 10 orang. Fadzakara hadisan tawilan. Kemudian Nabi menyebutkan hadis yang panjang. Di antara hadis tersebut, faqala fatan, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, orang beriman yang bagaimana yang paling utama? Kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Orang beriman seperti apa yang paling cerdas? Faqala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling bagus mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kemudian berikutnya dari Dhahab, qala kana ad-Dhahab bin Muzahim idza amsa baka. Dhahab bin Muzahim kalau melewati sore hari beliau menangis. Fayuqalu lahu ma yubkika. Ditanyakan kepada beliau, apa yang membuat Anda menangis? Fayaqul la adri ma sa'adal yauma min amali. Dari pagi sampai sore ini aku tidak tahu mana amal yang terima Allah. Sehingga beliau menangis. Kemudian berikutnya dari Bakar bin Abdullah, idza ra'aita man huwa akbaru minka faqul. Beliau menasihati, kalau seandainya engkau melihat seseorang yang lebih tua usia dibanding dirimu, maka katakanlah hadza sabaqani bil iman wal amalu shalih fa huwa khairun minni. Orang ini lebih dulu beriman daripada diriku, lebih dulu beramal saleh dibanding diriku, sehingga dia ini lebih baik dari diriku. Wa idza ra'aita man huwa asgharu minka, kalau engkau melihat orang yang lebih muda darimu, faqul sabaqtuhu ila dzunubi wal ma'asi fa huwa khairun minni. Orang ini aku lebih dulu dibanding dia berbuat dosa. Bisa jadi dia nonton aku berbuat dosa. Gara-gara aku dia ikut melakukan perbuatan dosa.
Aku lebih dulu banyak bermaksiat kepada Allah karena aku lahir lebih dulu dibanding dia. Wa huwa khairun minni. Dia juga lebih baik dari aku. Wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimunaka wa yu'azzimunaka. Kalau seandainya engkau melihat saudara-saudaramu memuliakanmu dan mengagungkanmu, faqul hadza fadlun akhadhu bihi. Ini adalah keutamaan yang mereka ambil. Maksudnya mereka ini orang-orang soleh. Wajar mereka berbuat baik kepada menjamu. Wa idza ra'aita minhum taqsiran. Kalau ada orang-orang yang bersikap merendahkanmu, berlaku kepadamu dengan sesuatu yang tidak membuatmu senang, faqul hadza dzanbun ahdathtuhu. Inilah karena dosa yang telah aku lakukan. Riwayat ini mengajak kepada kita untuk tawadu. Ini diantara kiat penting untuk tawadu, untuk rendah hati. Kalau kita lihat orang lebih tua dari kita, lebih duluan kalah. Dahi dia lebih duluan sujud kepada Allah dibandingkan. Dia bertauhid lebih dulu, mengucapkan syahadat lebih dulu dibandingkan. Kalau kita lihat orang yang lebih muda, lain lagi. Kita nyimak dosa kita lah sekarang. Anak ini, pemuda ini, dosanya lebih sedikit dibandingkan. Karena aku lahir lebih dulu, maksiat yang kulakukan lebih banyak dibanding dia. Seandainya sehari kami sama-sama melakukan 10 maksiat, umur dia baru 10 tahun. Aku umur 20 tahun. Sehari sama-sama 10, berarti aku 2 kali lipat. Kemudian kalau kita melihat orang memuliakan kita, jangan juga kita gede. Allah dimulia dulu. Dihormati orang. Kemudian kita merasa bahwa diri kita utama, bukan. Karena mereka ini adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, memuliakan kamu, menghormati orang lain, bertutur dengan ucapan yang baik dengan kita, karena mereka orang soleh. Dan seandainya kita diperlakukan oleh orang tidak menyenangkan, kita juga katakan ini akibat dosa yang telah kita lakukan. Datang ke rumah wong, gak kata jamu, jangankan makanan, aku gelas beda keluar. Ini karena dosa yang kita lakukan. Ini alhamdulillah aku gelas banyak. Ya. Kemudian riwayat terakhir mungkin pada kesempatan malam hari ini, yaitu dari Al-Qasim bin Muhammad qala kunna nusafiru ma'a Ibnu Mubarak. Kami bersafar bersama Abdullah bin Mubarak. Ketemu lagi kita kisah Abdullah bin Mubarak. Manusia luar biasa. Yang kemarin kita bahas tentang bagaimana hebatnya beliau dalam jihad dan kedermawanan beliau, kemudian usaha beliau dalam menyembunyikan amal tersebut. Ya, kemarin kita bahas dia jihad, dia membayari utang orang. Berapa utangnya? 4 miliaran utang dibayar tanpa orang itu tahu siapa yang bayar. Cerita beliau lagi sekarang. Kunna nusafiru ma'a Ibnu Mubarak. Kami bersafar bersama Abdullah bin Mubarak. Kathiran makana yukhdiru bibali yahduru bibali fa'akulu fi nafsi. Sering sekali terlintas di pikiranku ini. Ya, aku berpikir bi ayyi syai'in fudila hadzal rajul ma'alaih. Dengan apalah Abdullah bin Mubarak ini lebih mulia dibanding kami galau-galau ini. Sehingga dia dianggap orang lebih mulia, dihormati oleh orang, lebih utama dibanding kami semua ini. Dengan apa? Hatta ishtahara bin nasi hadha syahra. Sampai beliau begitu terkenal dengan keutamaannya. Dan beliau menyembunyikan in kana yusalli inna la nusalli.
Kalau beliau sholat, kami juga sama baik rasanya. Sholat juga. Wala in kana yasum, inna nasum. Kalau dia banyak berpuasa, melakukan amalan puasa, kami juga demikian. Wa in kana yaqsu fa inna nabsu. Kalau dia berjihad, kami juga berjihad. Wa in kana yahujju, inna lanahujju. Kalau dia naik haji, kita naik haji. Qala faqulna fi ba'di masirina fi tariqi Syam. Kemudian kami bersafar dalam perjalanan kami menuju Syam. Lailatan nata'asya fi baitin irtufi'a as-siraj. Kami melewati satu malam di satu rumah. Kemudian rumah yang kami tinggali tersebut lampunya padam. Faqama ba'duna fa'akhadha as-siraj. Kemudian salah seorang di antara kami keluar untuk mencari lampu. Wa kharaja yastasbih, atau yastasbih di situ disebutkan yabhatu amma yuqadu bihil misbah, mencari alat untuk menghidupkan lampu. Fama kata hunaihatan tsumma ja'a bisiraj. Kami diam sebentar dalam kondisi gelap gulita tadi. Kemudian datang lagi orang yang berhasil menghidupkan lampu kembali. Fanadhartu ila wajhil ibn al-mubarak wa lihyatahu. Kemudian aku melihat wajahnya Abdullah bin Mubarak dan janggutnya qad betallat minad dumu. Ternyata mati lampu sesaat tadi, wajah dan jenggotnya Abdullah bin Mubarak sudah basah air mata. Faqultu fi nafsi bihadzal khasyah qutila hadzal rajul alaina. Dengan rasa takut seperti inilah ternyata Allah muliakan dibandingkan dengan orang lain. Wala'allahu hina faqada siraj fasara ila zulmatin dzakara al-qiyamah. Mungkin tadi pas mati lampu, dengan gelap gulita suasana tadi, dia ingat gelap hari kiamat. Dia ingat kubur yang gelap, sehingga dia nangis. Dan nangis ini bukan nangis main-main, bukan tangisan air mata yang berhenti di pipi. Kita berhenti di pipi cuma, tidak sampai ke dagu lagi. Ini wajah basah, ini serius nangisnya berarti. Sementara kita mati lampu kita anggap biasa. Sebagian di antara kita mekik malah kalau mati lampu. Ya. Bahkan sebagian yang lain mikir yang lain. Tergantung. Bagian orang mikir dah di hotel. Mikir aja itu. Sementara Abdullah bin Mubarak lain. Kalau suasana gelap tadi, dia teringat dengan gelapnya kubur, gelapnya kiamat. Sehingga dia nangis. Dan ini juga yang diceritakan oleh sebagian tabi'in tentang kondisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu lebih mulia dibanding sahabat-sahabat yang lain? Itu bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa. Bahkan sebagian tabi'in, sahabat, sebagian tabi'in saja mungkin bisa jadi lebih banyak puasanya dibanding Abu Bakar. Abdullah bin Umar itu puasa Daud. Sholat malam tiap malam. Setelah sampai meninggal Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena ma waqara fi qalbi. Karena sesuatu yang menancap di hati. Yang terakhir adalah khasyah. Ya. Oleh karena itu khasyah ini perlu kita didik diri kita agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut inilah yang akan membuat kita aman di akhirat kelak. Dan bagaimana para salaf mengamalkan ayat-ayat yang mengajak takut kepada Allah, di antaranya ini. Abdullah bin Mubarak takut kepada Allah, mati lampu nangis. Ya. Karena takut membayangkan gelap gulitanya alam akhirat. Karena mahsyar itu gelap, kubur itu gelap, dan sholat yang
menerangkannya di antaranya. Demikian mungkin apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Banyak riwayat-riwayat yang lain menceritakan tentang kondisi para salaf dalam permasalahan khasyah dan muraqabah. Setelah khasyah takut, khasyah itu takut dengan ilmu. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Jadi khasyah itu beda dengan khauf. Misalnya kita lewat dari sini ke depan gang sana. Takut. Ditanya wong apa takut? Takut aku pokoknya. Ya. Nah, itu namanya khauf. Tapi kalau dia dari sini ke sana, tahu di situ ada bahaya, ada begal, ada apa, pokoknya tahu dia. Kamu takut karena ini. Ya, dia tahu karena punya ilmu, ada alasannya. Dan itu lebih menghujam di hati dia rasa takut seperti itu. Itu namanya khasyah. Ya, dan semestinya semakin seseorang bertambah ilmunya, semakin bertambah khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara mereka ya, Abu Hurairah tadi mau meninggal mikir aja itu. Itu menunjukkan benar-benar rasa khasyah kepada Allah. Ya, menghujam di hati mereka para salaf. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberi taufik kepada kita sebagaimana kita ingin menempuh jalannya para salaf. Allah Subhanahu wa taala juga anugerahkan kepada kita akhlaknya para salaf. Demikian, ada saran, kritik, pertanyaan? Ini tidak ada ya? Ada pertanyaan enggak? Saran, kritik dulu kalau kata. Pertanyaan? Sudah kata sudah. Kita tutup kalau saya tutup. Ya, kalau kajian seperti ini juga penitanya ya. Paling faidah-faidah tadi, faidah fikih ya, faidah yang lain-lain mungkin bisa diambil faidahnya, mungkin bisa dipertanyakan. Adapun yang lainnya mungkin ya bingung untuk ditanyakan. Ya, kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan di hari Senin seperti ini pada maghrib ya, Masjid Bakti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.